kita hari ini yaitu tentang manusia, sains, teknologi, dan juga seni. Jadi untuk slide kedua ini terkait dengan hakikat seni, sains, dan teknologi. Nah, kalau kalian lihat pada slide bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni atau yang biasa kita singkat dengan IPTEX ya, itu merupakan bagian-bagian dari kebudayaan universal. Jadi kalau kita berbicara tentang kebudayaan, terutama kebudayaan universal atau peradaban di sini, mulai dari tingkat yang sederhana sampai yang modern seperti sekarang ini, itu tidak terlepas dari namanya sains, teknologi, dan seni ya. Jadi bisa dipastikan bahwa manusia itu akan senantiasa menjumpai unsur tersebut dimanapun dia berada ya, tanpa memandang era, mulai dari zaman yang masih rendah tingkatannya sampai dengan peradaban yang tinggi seperti saat sekarang ini ya. Jadi kalau sains, teknologi, dan seni itu pasti tidak terlepas dari kehidupan kita, bahkan tidak terlepas dari kehidupan dunia pendidikan seperti sekarang ini. Contoh kecilnya, misalnya untuk pemanfaatan sains teknologi itu bisa kalian rasakan saat sekarang ini saat pembelajaran online. Itu contoh nyatanya ya, contoh kecil yang saat sekarang ini sudah kita bisa rasakan. Pemanfaatan aplikasi, misalnya yang aplikasi yang kita gunakan dalam pembelajaran kita, kan biasanya kita menggunakan 4 aplikasi ya, yaitu WA, kemudian YouTube, Quizizz, dan juga Google Classroom. Itu semua merupakan produk atau hasil karya cipta manusia yang merupakan buah daripada pembelajaran sains dan teknologi ya. Jadi kalau kita berbicara lebih jauh lagi tentang sains, teknologi, dan seni, dan kita hubungkan dengan manusia, maka manusia itu tidak bisa lepas dari namanya peran sains, teknologi, maupun seni dimanapun dia berada. Jadi biar orang dibilang dia mau menghindari namanya teknologi, sains, maupun seni, itu pasti ada saja pemanfaatan walaupun kecil daripada sains, teknologi, dan seni, dan itu kita tidak bisa hindari saat peradaban tinggi saat sekarang ini ya, seperti itu. Untuk slide ketiga ini terkait dengan fungsi sains dan teknologi ya. Jadi kalau kalian lihat pada slide-nya bahwa salah satu fungsi utama dari adanya ilmu pengetahuan dan teknologi adalah untuk menunjang kehidupan manusia yang bermakna, membantu manusia dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari, dan diharapkan kehidupan manusia itu akan menjadi lebih mudah, lebih efektif, efisien berkat adanya pemanfaatan sains dan teknologi ya. Jadi kalau kita berbicara tentang fungsi sains dan teknologi, maka kita tidak bisa menghitung seberapa banyak sekali fungsi daripada sains dan teknologi. Mungkin kita hanya bisa mengambil sedikit contohnya, misalnya dalam dunia pendidikan yang kita rasakan saat sekarang ini, seperti yang saya jelaskan tadi pada slide kedua, itu tentang pembelajaran online. Jadi salah satu fungsi daripada sains dan teknologi yang sudah kita bisa rasakan saat sekarang ini adalah pemanfaatannya dalam pembelajaran online. Apalagi misalnya saat bimbingan ya, mahasiswa bimbingan itu dia tidak perlu ke kampus lagi. Jadi kalau dosennya mengizinkan untuk menggunakan aplikasi, jadi dia tidak perlu ke kampus lagi untuk menemui dosennya dalam hal bimbingan. Dia cuma perlu menggunakan misalnya video call atau menelpon dosennya untuk melakukan bimbingan, maka itu bisa saja terjadi. Dan itu memang salah satu fungsi sains dan teknologi yang mana akan mempermudah kehidupan manusia. Apalagi misalnya ada yang masih tinggal di Makassar, kemudian dia mau menghubungi orang tuanya. Ketika dia mau menghubungi orang tuanya, dia kan tidak perlu lagi pulang ke kampungnya untuk menemui orang tuanya, tetapi cukup dengan menggunakan aplikasi misalnya saja seperti aplikasi video call, dan dengan aplikasi tersebut itu dia bisa melihat melihat keluarganya di kampung. Jadi dia tidak perlu jauh-jauh lagi pulang ke kampung untuk menemui orang tuanya, tetapi dia cukup menggunakan aplikasi semacam itu ya. Dan itu merupakan salah satu fungsi sains dan teknologi yang bisa kalian rasakan ya sampai sekarang ini. Apalagi contohnya misalnya contoh lainnya, misalnya ketika orang tua kalian mau mengirimkan uang, dan saya yakin dan percaya bahwa semua mahasiswa di STKIP Pembangunan Indonesia itu pasti merasakan hal semacam ini, di mana ketika orang tua itu mau mengirimkan sesuatu atau mengirimkan uang dalam hal ini ya kepada anaknya yang kuliah di STKIP Pembangunan, maka dia tidak perlu lagi mengirimkan uang
uang cashnya itu kemudian dimasukkan ke amplop baru dikirim ya, tetapi dia cukup mentransfer lewat rekening dan kemudian akan diambil oleh si anak tersebut di rekening pribadinya, dan itu merupakan salah satu pemanfaatan sains dan teknologi ya, itu merupakan kegunaannya. Dan sebenarnya kalau kita berbicara tentang fungsi sains dan teknologi ini sebenarnya masih banyak lagi ya, tetapi yang paling kita rasakan di dalam dunia pendidikan sekarang ini yang kita gunakan bahkan setiap hari bagi kalian mahasiswa adalah salah satunya tentang pemanfaatan aplikasi dalam pembelajaran online ya, seperti itu. Untuk slide keempat ini terkait dengan hakikat teknologi dan sains ya. Jadi ini lebih ke arah bagaimana sih hubungan antara teknologi dan sains ya. Jadi kalau kalian lihat pada slide-nya bahwa ada pakar yang bernama Brown and Brown pada tahun 1980 ya, dia mengatakan bahwa teknologi sejatinya merupakan penerapan dari pengetahuan manusia yang ditujukan guna mengerjakan tugas yang dikehendakinya ya. Jadi secara singkat kita bisa mengatakan bahwa teknologi merupakan bentuk pengaplikasian dari pengetahuan yang dimiliki oleh manusia ya. Jadi penjelasannya seperti ini. Jadi yang pertama kali diciptakan oleh manusia atau merupakan buah hasil karya manusia itu adalah pengetahuan. Jadi pengetahuan dulu, baru kemudian pengembangan dari pengetahuan ini itu maka lahirlah namanya teknologi. Dan itu dari pengetahuan teknologi tersebut itu muncullah nanti namanya peradaban ya. Jadi peradaban. Jadi seperti itu alurnya. Jadi pengetahuan ini teknologi ini merupakan pengaplikasian dari pengetahuan yang merupakan buah hasil karya dari manusia ya. Jadi buah pikir dari manusia itu merupakan teknologi ya. Contohnya seperti ini. Misalnya pengetahuan dalam ilmu pengetahuan tentang dunia fisika misalnya, bahwa kita ketahui bahwa ketika ada sebuah logam yang dipanaskan atau dialiri listrik, maka logam tersebut itu akan menimbulkan panas ya. Itu merupakan pengetahuan yang diciptakan dari manusia atau merupakan buah hasil karya pikir dari manusia. Dan ketika pengaplikasian daripada pengetahuan ini, maka lahirlah teknologi. Dari besi yang tadi dipanaskan, ketika dialiri listrik akan menjadi panas, maka terciptalah namanya setrikaan. Jadi setrikaan itu merupakan teknologinya, teknologi untuk merapikan pakaian yang kusut ya. Jadi awalnya tadi pengetahuannya cuma dari besi yang dialiri listrik maka akan menimbulkan panas, dan kemudian dari situ itu kemudian dikembangkan atau dirancang sedemikian rupa dari logam yang dipanaskan tadi atau dialiri listrik tersebut, dibentuk sedemikian rupa atau dibuat sebagus mungkin, maka terciptalah teknologi yang namanya setrikaan untuk merapikan pakaian ya, seperti itu. Jadi itu merupakan contoh kecilnya, dan sebenarnya untuk contoh daripada hubungan antara teknologi dan sains ini sebenarnya masih banyak lagi ya. Jadi penguasaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan, teknologi dan seni atau IPTEX ini ya merupakan salah satu indikator adanya peradaban. Jadi salah satu lahirnya peradaban atau semakin majunya suatu peradaban ya kita bisa lihat daripada tingkat IPTEX-nya ya. Jadi kalau semakin maju IPTEX-nya ya otomatis peradabannya juga akan semakin tinggi atau maju ya, seperti itu. Untuk slide kelima ini masih terkait dengan hubungan antara teknologi dan sains ya. Jadi kalau kalian lihat pada slide-nya bahwa mustahil kita membayangkan sebuah teknologi lahir tanpa adanya sebuah sains atau ilmu pengetahuan ya. Jadi bila kita ibaratkan bahwa sebuah pohon, maka teknologi merupakan buah hasil daripada ilmu pengetahuan dan sains ya. Jadi kalau kita berbicara tentang alur daripada teknologi dan sains ini, maka yang pertama tadi muncul itu yang pertama adalah ilmu pengetahuannya dulu atau sainsnya ya, baru kemudian muncul teknologinya ya. Jadi itu alurnya, sainsnya dulu baru teknologi yang menyusul ya. Jadi semakin maju atau besar penguasaan manusia akan sains atau ilmu pengetahuan, maka teknologi yang dihasilkan dari pengembangan sains atau ilmu pengetahuan tadi itu akan juga semakin canggih ya, atau semakin bagus. Contohnya misalnya dulu waktu ketika mikroskop itu baru ditemukan di awal-awal kan, yang untuk ilmu pengetahuannya atau sainsnya di sini adalah penemuan daripada
lensa ya. Jadi lensa yang digunakan pada mikroskop itu merupakan pengetahuan dari manusia, hasil buah pikir manusia, maka lahirlah lensa. Dan kemudian setelah dikembangkan daripada lensa tersebut, maka manusia berpikir bagaimana caranya supaya dengan pemanfaatan lensa ini maka kita bisa melihat makhluk-makhluk kecil. Maka dibuatlah semacam mikroskop ya, dibuatnya mikroskop dengan lensa tersebut, dan mikroskop tersebut itu merupakan teknologi ya, pengembangan daripada ilmu pengetahuan atau sains daripada lensa yang ditemukan manusia tadi ya. Nah, intinya tadi bahwa semakin besar atau semakin maju sains yang didapatkan atau ditemukan, maka semakin canggih pula teknologinya ya. Jadi kalau dulu itu waktu penemuan mikroskop yang hanya terbatas pada makhluk-makhluk bersel banyak ya. Tetapi karena dengan canggihnya sains yang ditemukan ya, sains ilmu pengetahuan yang dikembangkan, maka semakin canggih pula teknologi yang diterapkan dari pengaplikasian sains tadi. Jadi kita sekarang itu tidak sebatas hanya melihat makhluk yang bersel banyak, tetapi kita juga sudah bisa melihat yang makhluk yang bersel satu seperti amoeba dan lain sebagainya ya. Dan itu merupakan pengembangan daripada sains ya. Jadi pengaplikasian dari sains ini merupakan teknologi ya, seperti itu. Untuk slide ke-6 ini kita melangkah ke hakikat seni ya. Jadi tadi kita berbicara tentang teknologi dan sains, sekarang kita berbicara tentang hakikat seni ya. Jadi kalau kalian lihat pada slide-nya bahwa seni menjadi hal yang cukup signifikan ya dalam kehidupan sehari-hari manusia ya, di mana keberadaan seni itu merupakan hasil dari pengolahan akal dan kemampuan manusia dalam mengubah sesuatu benda baik kepentingan manusia itu sendiri ya. Jadi buah karya daripada manusia yang disertai dengan jiwa karsar manusia itu sendiri, maka lahirlah namanya seni ya. Jadi secara etimologi bahwa seni itu sebagai suatu kemahiran dalam membuat barang atau mengerjakan sesuatu ya. Jadi pantas kalau misalnya orang-orang mengatakan bahwa orang itu berjiwa seni karena dia memang pandai atau mahir membuat sesuatu atau sebuah karya. Dan jiwa seni itu tidak semua mutlak dimiliki oleh setiap manusia, karena hanya bisa dikatakan orang-orang tertentu yang memang dia punya jiwa seni dan dia mampu membuat barang atau dia mampu membuat sebuah hasil karya yang memang memiliki nilai seni yang tinggi ya. Jadi seni ini hadir dari adanya hasil ekspresi manusia terhadap apa yang mereka pikirkan atau rasakan, sehingga keberadaan seni ini dekat sekali kaitannya dengan keindahan ya. Jadi pasti kalau kita berbicara seni pasti berbicara tentang estetika atau keindahan, karena kalau seni tanpa adanya estetika itu atau nilai-nilai keindahannya, maka bisa dibilang nilai-nilai seninya itu pudar. Dalam hal ini tidak berarti kalau tanpa adanya keindahan. Dan orang memang menikmati sebuah seni, orang mau rela untuk membayar mahal untuk masuk ke suatu museum ya, hanya untuk melihat sebuah karya seni. Dan memang mereka mengharapkan sesuatu atau hasil karya yang memang ada nilai estetikanya, ada nilai keindahan daripada seni tersebut. Jadi orang yang memang memiliki jiwa seni itu ya pasti mampu menciptakan sesuatu yang memiliki nilai keindahan atau nilai estetika, berbeda dengan orang yang hanya membuat sesuatu tanpa adanya nilai keindahan atau nilai estetika di situ ya, seperti itu. Jadi intinya seni ini merupakan hasil ekspresi manusia yang mereka pikirkan atau rasakan, dan ada nilai estetika atau nilai keindahan di situ, seperti itu. Untuk slide ke-7 ini terkait dengan dampak dari penyalahgunaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni ya. Jadi dampak yang pertama adalah munculnya pola hidup yang konsumtif ya, terutama bagi generasi muda ya. Jadi dengan pemanfaatan daripada ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin mudah saat sekarang ini, itu jiwa atau jiwa konsumtif daripada terutama yang anak muda ini itu biasanya terlalu berlebihan ya. Karena adanya kemudahan daripada teknologi saat sekarang ini, maka orang-orang mau misalnya berbelanja secara
berlebihan, atau dalam hal ini jiwa konsumtif mereka itu mereka berlebihan. Jadi sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan itu mereka beli karena misalnya ada potongan diskon atau lain sebagainya. Dan memang salah satu daripada penyalahgunaan daripada iptex ini yang berbau negatif itu adalah karena adanya kemudahannya, ya. Jadi kemudahan dari mengakses internet terutama di sini, maka orang-orang yang memang berjiwa konsumtif itu, terutama untuk kalangan anak muda itu memang akan muncul, ya. Jadi misalnya seseorang yang memang mempunyai budget yang cukup, maka mereka tinggal membeli sesuatu secara online dan hanya beberapa hari maka barang yang diinginkan itu datang dari rumah. Yang masalahnya di sini kalau misalnya memang barangnya itu memang diperlukan atau menjadi kebutuhan hidupnya, oke lah, oke, tidak apa-apa dibeli. Tetapi yang menjadi masalah di sini adalah ketika barang tersebut itu atau orangnya tersebut itu hanya tergiur karena adanya diskon atau potongan harga yang diberikan oleh penjual, maka sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan atau bukan menjadi pokok dari kehidupannya, maka dia cuma membelinya karena adanya tergiur dengan potongan diskon, seperti itu. Dan itu merupakan salah satu penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Apa yang kedua? Yang kedua adalah munculnya pola hidup yang hedonistik, ya. Jadi hedonistik ini atau glamor dan berlebih-lebihan, ya. Jadi glamor dan berlebih-lebihan di sini itu biasanya lebih kepada anak muda, generasi anak muda. Contohnya seperti ini, saya lihat di mahasiswa sekarang itu dia memiliki gadget itu, saya lihat itu bukan cuma satu, tetapi bahkan ada yang saya lihat mahasiswa itu dia bahkan sampai memiliki gadget 3. Mengapa demikian? Karena ketika ada versi baru atau ada produk terbaru daripada barang tersebut, maka dia membelinya. Kemudian ada lagi produk terbaru, bulan berikutnya ada lagi produk terbaru, maka dia membelinya lagi. Jadi gadget yang dikumpulkannya itu sudah banyak sekali. Dan sebenarnya kalau kita lihat daripada pemanfaatannya itu kan sebenarnya fungsinya sama, tetapi karena adanya gaya hidup yang hedonistik tadi atau glamor berlebih-lebihan karena adanya budget atau uangnya, ya, jadi dia melakukan semua itu, dia membeli barang-barang yang memang sebenarnya tidak diperlukan, dan itu merupakan salah satu penyalahgunaan daripada ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Sesuatu yang memang seharusnya tidak perlu kita beli, maka dia beli karena kemudahan, salah satu kemudahan aksesnya, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu munculnya pola hidup materialistis, ya. Jadi kehidupan di kota-kota besar kerap terlihat oleh pola hidup yang materialistis, ya. Jadi biasanya kehidupan materialistis ini itu lebih condong kepada kehidupan orang di kota, karena biasanya kalau kehidupan orang di di desa itu biasanya mereka tidak terlalu mengejar hal semacam itu. Yang banyak mengejar hal semacam ini adalah orang-orang perkotaan. Dan memang orang di perkotaan itu, namanya orang perkotaan, ya pasti mereka sama-sama berlomba untuk bagaimana supaya yang satu itu terlihat di atas, kemudian setelah ada yang lain yang lagi melihat, maka muncullah namanya pola sosial yang saling menyaingi, ya. Jadi untuk slide ke-8 ini terkait dengan problematika dari pemanfaatan iptex di Indonesia, ya. Jadi ada beberapa kelemahan kita dari segi iptex terutama untuk bangsa Indonesia, ya. Jadi yang pertama bahwa rendahnya kemampuan iptek nasional dalam menghadapi perkembangan global. Jadi sesuatu yang memang kita tidak bisa pungkiri bahwa kalau kita bandingkan antara Indonesia dengan negara-negara maju, ya pasti iptek kita itu, terutama SDM kita dalam mengembangkan iptek itu masih jauh, ya, masih jauh. Karena contoh kecilnya saja, ketika pembelajaran online ini kan sebenarnya kalau di luar negeri itu sebenarnya sudah lama diterapkan. Jadi penggunaan misalnya tadi menggunakan Zoom versi video call itu sebenarnya sudah lama diterapkan di negara-negara maju. Nah, untuk Indonesia itu sebenarnya baru dilakukan penerapan dengan penggunaan aplikasi semacam ini setelah
adanya pembatasan sosial. Jadi pembatasan sosial karena adanya karena merebaknya virus ini ya, virus corona, baru digunakan aplikasi semacam ini. Tetapi di luar sana, terutama di negara-negara maju, itu sebenarnya penggunaan aplikasi semacam itu untuk pembelajaran jarak jauh itu sebenarnya sudah lama diterapkan, dan itu merupakan salah satu kelemahan kita ya. Kelemahan kita baru memanfaatkan aplikasi semacam ini, dan saya lihat guru-guru atau tenaga pengajar yang baru menggunakan aplikasi semacam ini, pada awalnya mereka memang bingung karena baru diperkenalkan. Dan sementara guru-guru atau tenaga pengajar di luar negeri yang dari negara-negara maju itu, mereka sudah terbiasa menggunakan hal semacam itu. Jadi siswanya dengan muridnya di luar negeri itu sudah tidak canggung lagi menggunakan aplikasi semacam ini ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu rendahnya kontribusi iptek nasional di sektor produksi. Jadi hal ini ditunjukkan oleh kurangnya efisiensi dan rendahnya produktivitas ya. Jadi penggunaan iptek ini dalam segi sektor produksi itu masih banyak yang secara manual. Jadi penggunaan full daripada iptek terutama di segi produksi itu masih tergolong masih sedang, bukan juga terlalu rendah, bukan juga terlalu tinggi, tetapi masih sedang dibandingkan dengan negara-negara luar yang sudah memanfaatkan semaksimal mungkin dari penggunaan iptek ini. Bahkan kalau kalian lihat di TV-TV atau di siaran-siaran tertentu ya, di kanal-kanal tertentu di YouTube, kalian bisa lihat bahwa pemanfaatan seperti misalnya robot itu untuk melayani tamu di kafe-kafe atau restoran itu sudah diterapkan. Sementara di Indonesia itu pemanfaatan seperti itu sepertinya masih jauh ya. Itu bisa kita lihat adalah dari sektor produksi semacam itu ya. Kita bandingkan lah seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu masih terbatasnya sumber daya iptek yang tercermin dari rendahnya kualitas SDM dan kesenjangan pendidikan di bidang iptek ya. Jadi memang kelemahan kita dari segi iptek ini adalah masih rendah dalam hal sumber daya manusianya, dalam penguasaan sumber daya manusianya. Contohnya misalnya untuk pembelajaran jarak jauh seperti ini ya, aplikasi-aplikasi yang kita gunakan itu biasanya merupakan pengembangan daripada orang-orang luar ya. Contoh saja 4 aplikasi yang sering kita gunakan dalam mata kuliah ini adalah YouTube, kemudian WA, ada Quizizz dan Google Classroom. Itu merupakan hasil karya dari orang-orang luar ya. Beda kalau misalnya ada aplikasi yang memang buatan anak negeri, itu yang memang kita mengharapkan. Dan untuk hal semacam itu, untuk sampai sekarang ini kita masih mengandalkan aplikasi-aplikasi buatan dari luar negeri ya, semacam itu. Nah, kemudian yang keempat yaitu masih rendahnya peranan iptek dalam mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam ya. Ini pernah terjadi ini di waktu ada tsunami di daerah tertentu, pokoknya di Indonesia daerah tertentu, dan ketika tsunami itu sudah terjadi baru dicek alatnya, ternyata alatnya memang rusak. Jadi pantas alat tersebut memang dipasang ada di beberapa tempat di sisi pantai, tetapi alat tersebut itu tidak mendeteksi adanya tsunami. Kenapa demikian? Karena alat tersebut rusak. Dan memang itu salah satu kelemahan kita, bahwa memang alat tersebut memang diciptakan untuk mengantisipasi atau memberitahukan masyarakat bahwa akan terjadi tsunami, tetapi alat itu tidak dirawat atau tidak berfungsi. Jadi otomatis disitulah kendala kita dalam masalah iptek dalam menanggulangi bencana alam. Itu seperti itu ya. Itu contoh kecilnya ya, seperti itu dalam pemanfaatan iptek atau problematika iptek di untuk slide ke-9 ini terkait dengan bagaimana peran iptek dalam kehidupan bangsa ya. Jadi iptek sendiri ini itu menentukan tingkat efektivitas dan efisiensi proses transformasi sumber daya baru yang lebih bernilai. Jadi semakin maju iptek suatu bangsa, itu kuncinya. Jadi semakin maju iptek suatu bangsa, maka peradaban daripada bangsa tersebut itu juga akan semakin bagus ya. Jadi kalian tadi ingat alurnya bahwa ilmu pengetahuan atau sainsnya ketika semakin maju, maka teknologi yang dihasilkan dari pengaplikasian
sains tadi itu akan juga semakin maju atau semakin canggih, dan hasilnya adalah peradaban dari bangsa tadi yang memanfaatkan iptek dan teknologi secara maksimal itu, maka peradabannya juga akan semakin maju atau semakin canggih ya. Jadi dengan peningkatan kemampuan iptek yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing bangsa, terutama bangsa Indonesia ini ya, di kancah dunia internasional. Jadi tidak ada jalan lain kecuali dengan pengembangan iptek yang semaksimal mungkin ya, supaya membawa nama baik bangsa Indonesia di kancah internasional. Jadi bukan cuma yang kita harapkan kita hanya menggunakan aplikasi-aplikasi buatan daripada orang-orang luar, tapi yang kita juga harapkan bahwa kita bisa juga menggunakan aplikasi-aplikasi buatan dalam negeri, terutama dalam dunia pendidikan ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya nanti ada orang-orang Indonesia yang memang mau mengembangkan terutama aplikasi-aplikasi semacam ini, pembelajaran jarak jauh ya. Jadi nantinya kita tidak lagi berpatokan pada aplikasi-aplikasi yang dibuat dari orang-orang luar, tetapi dari produk bangsa sendiri ya. Jadi dia menempatkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berkualitas secara teknologi dan ilmu pengetahuan. Jadi peran iptek ini memang sangat-sangat vital. Jadi sangat vital untuk kehidupan bangsa, yang mana kalau misalnya iptek-nya maju, iptek-nya canggih ya, maka peradaban daripada negara tersebut itu atau bangsa tadi itu akan juga semakin bagus ya, semakin canggih ya, semakin maju ya, seperti itu.